Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasaja Abadi SPD dari SMA Negeri 1 Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, CGP Angkatan 9, memaparkan penerapan dan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif melalui latar belakang pendidik diibaratkan sebagai petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Tujuan utama adalah penyusunan keyakinan kelas bersama dengan murid, kemudian terciptanya ekosistem disiplin positif, adanya pembentukan karakter dengan hasil disiplin positif, dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Berikut koordinasi yang saya lakukan bersama dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolahan. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti berupa disiplin positif, motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dapat mengarahkan siswa untuk dapat menguasai atau mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan dengan penuh tanggung jawab. Disiplin positif dapat mengarahkan murid untuk memahami dan menyadari nilai kebajikan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian, ataupun karena takut akan sebuah hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang diinginkan sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Setelah seorang guru memahami 3 motivasi perilaku pada manusia, hendaknya guru itu meningkatkan atau menumbuhkan motivasi internal murid yang mungkin belum tumbuh pada dirinya. Guru perlu menumbuhkan motivasi internal murid untuk menghargai diri sesuai nilai kebajikan yang diyakininya, serta hindari motivasi karena takut hukuman atau penghargaan. Posisi kontrol seorang guru baiknya berada pada posisi level tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi yang paling baik dan harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, dia akan berbuat dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dengan perilakunya dan mendukung untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Berikut ini penayangan video pengimbasan aksi nyata disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan dari Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah bisa hadir di kesempatan kali ini. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Prasojo, alhamdulillah di angkatan 9 dalam rangka pembebasan budaya positif di modul 1.4 kali ini.
Mohon izin Bapak Ibu, hal ini sengaja dijelaskan istilahnya tutulan untuk Bapak Ibu ambil hikmahnya supaya budaya positif ini mengakar di hati kita, di kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu langsung saja untuk Bapak Ibu. Di sini akan langsung disampaikan oleh Bapak Prasojo Abadi selaku calon guru penggerak di angkatan 9. Kita sama-sama mendengarkan, ambil hikmah, ambil nilai positifnya. Apalagi kita berbicara tentang budaya positif, hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan, dan alangkah baiknya kita selalu saling bertukar praktik baik dalam kita mendidik anak di kelas nanti punya. Nah, Bapak Ibu, tujuan kali ini yang intinya kita bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid, apa yang diinginkan murid kita laksanakan dengan baik, tentunya dengan sebuah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Langsung saja Bapak Ibu, kali ini akan disampaikan oleh Bapak Prasojo. Silakan untuk Bapak Prasojo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini selaku CGP Angkatan 9 ingin melaksanakan aksi nyata dan pengimbasan tentang budaya positif. Mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking. Ice breakingnya biar nggak tegang, esnya nggak pakai es. Sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi dimulai dari disiplin positif. Lanjut Mas. Konsep budaya positif yang pertama dimulai dari perubahan paradigma positif ya. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru serta keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan lanjut Mas. Itu konsep ini dari budaya positif. Selanjutnya slide 4. Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang baru. Jadi kalau menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik itu tidak selaya menuntut murid untuk menjadi yang kita inginkan ya. Pembelajaran kita berdasarkan berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Zaman dulu waktu kita sekolah, kita dianggap sebagai murid yang bisa dikontrol seutuhnya oleh guru, padahal itu tidak benar. Kemudian kita memberikan penguatan positif, itu akan memberikan dampak manfaat. Ternyata setelah saya mengikuti CGP ini, saya baru tahu bahwa memberikan penghargaan, reward itu sama halnya dengan memberikan sebuah hukuman. Kenapa demikian? Karena hukuman itu akan tetap memberikan dampak yang negatif, sama seperti reward. Jika kita selalu memberikan reward yang misal berupa materi, ucapan baik, itu ternyata akan berdampak negatif juga. Siswa hanya akan mengharapkan pujian. Saat siswa tidak mendapatkan pujian, akan membebani mental anak tersebut juga.
Sama halnya jika siswa yang prestasi peringkat 2 dalam kelas, jika dia gagal menjadi peringkat, itu akan menjadi down anak tersebut. Ya, lanjut Mas. Nah, di sini kita sepintas saja tentang teori kontrol. Ya, di sini lanjut aja. Disiplin positif, ini yang kita tegaskan di sini. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Kita hanya butuh menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Insya Allah kalau sudah ada rasa mandiri, tanggung jawab, anak itu akan menjadi positif juga. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Karena kita nggak bisa mengatakan si A, si B berbeda, tetapi mereka punya perbedaan yang jelas, yaitu tentang kodrat alam dan zamannya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus di jam pelajaran tidak boleh menggunakan gawai. Nah, di situ yang perlu kita garis bawahi. Zaman anak sekarang dengan gawai, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan gawai itu berguna dalam pembelajaran. Itu maksud dari sesuai kodrat alam dan zamannya. Lanjut Mas. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Kita semua sudah mengetahui profil pelajar Pancasila. Yang pertama bertakwa, beriman dan berakhlak mulia, jelas. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan nilai kebajikan menurut Ibu Primarius program yang pertama adalah toleransi. Jika kita tidak menumbuhkan toleransi pada murid kita, kejadiannya akan sangat berpengaruh, ya. Kemudian tidak ada rasa hormat. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa hormat kepada murid? Paling tidak dia menghormati. Gak usah menuntut murid menghormati guru. Hormatilah diri dia sendiri. Tujuan mereka ke sekolah itu untuk apa? Kalau dia menghormati tujuan dia ke sekolah, pasti dia bisa menghormati orang lain. Itu ada banyak tentang nilai kebijakan. Next, Mas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan, menyeimbangkan kondisi psikologis dan fisiologis dan psikologis. Fisik, kebutuhan kita itu fisik. Di antaranya satu, kebutuhan tentang cinta kasih, ya. Psikologinya, maaf, tentang psikologi cinta kasih itu dibutuhkan semua orang. Kebebasan diakui. Contoh nyata, ada anak yang misal dia kelihatan banget keluar dari jalurnya. Jika menurut peraturan yang di sekolah dia keluar dari jalur, sebenarnya dia itu membutuhkan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Satu, mereka masih taraf SMA, masih membutuhkan kebebasan. Cinta kasih mungkin di rumahnya tidak didapatkan kebebasan. Nah, di sini meskipun mereka butuh kebebasan, tapi kita tetap harus menuntunnya. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, kita menuntun. Ibarat seorang petani kacang panjang. Kacang panjang itu sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Dia akan tumbuh mengikuti lanjaran tiangnya. Nah, tugas pendidik ibarat petani memberikan tiangnya. Jika kacang itu tumbuh ke atas, tujuannya apa? Meskipun dia meliuk-liuk, akan mengikuti tiangnya. Nah, bagaimana jika itu keluar jalur? Jika anak itu keluar jalur, apakah kita patah atau kita apakan? Kita kembalikan pada lanjarannya, pada tiangnya.
Disitulah tugas seorang guru. Jadi kita tidak bisa memvonis anak yang keluar dari lanjarannya, dari jalur dia anak yang aneh, anak yang senewen, anak yang perlu ditindak. Sebenarnya kita perlu menggiringnya untuk ke jalan kebenaran. Lanjut Mas. Ini ya, penguasaan 5 kebutuhannya itu yang pertama kasih sayang dan cinta, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Contoh penguasaan, anak itu di kelas pasti ingin mendominasi. Kekuasaan, dia butuh kekuasaan, ingin diakui oleh temannya. Kadang juga mereka ingin diakui oleh gurunya. Sengaja saya keluar aja di kelas. Karena dia tuh yang pertama butuh kebebasan, yang kedua dengan penguasaan. Gimana sih kalau saya keluar kelas, respon guru-guru bagaimana? Itu adalah hal yang manusiawi, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, next. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak itu akan takut dan tidak nyaman jika mendapatkan sebuah hukuman. Itu tingkat yang paling rendah. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi yang intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Disiplin, konsep disiplin. Hukuman itu menyakitkan, menjadi tidak nyaman, murid merasa takut dan sifatnya memaksa, itu jelas. Penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas. Hukuman dengan sistem ranking merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Nah, konsep disiplin. Ini ada yang selanjutnya adalah kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya penguatan jangka pendek. Kita perlu memonitoring, kemudian memberikan stimulus terus. Kita memberikan stimulus, murid menghormati peraturan. Kita kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Sedangkan restitusi di sini yang ditekankan adalah menciptakan rasa tanggung jawab untuk yang mereka lakukan. Tanggung jawab dulu yang perlu ditingkatkan. Tapi nanti kita nggak kenal. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid belajar menghormati dirinya sendiri. Kemudian teori kontrol untuk memegang kontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Lanjutnya, pengertian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dengan restitusi kita mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi kita tidak menghukumi. Ya, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua orang punya salah. Memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran apa yang akan diperbaiki. Kemudian bagaimana caranya kita memunculkan motivasi diri dalam murid. Next, mas. Langsung ke video aja. Stop. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang ditekankan. Zaman dulu peraturan pasti ada hukuman. Peraturan di sekolah harus selalu dituruti, harus selalu dipatuhi. Makanya ada penyelewengan peraturan untuk dilanggar. Kemudian ada juga kontrol sebagai pemantau, kita hanya memantau. Ada posisi kontrol sebagai teman, bersifat ajakan, kalimatnya datar, diajak bercanda. Pembuat rasa bersalah, ini biasanya kalau pengalaman saya dulu, membuat merasa bersalah itu jika saya salah dan diajak ke ruang 4 mata dengan guru BK dulu. Kalau sekarang sebenarnya udah enggak, guru BK semua sudah full smile. Kemudian manajer, kita sebagai manajer, kita mengajak anak, menawarkan untuk apakah kamu tahu kesalahannya.
disitulah yang perlu ditegaskan. Jarang tuh butuh dingin. Nomor di sini. Dingin di sini. Ini lu ajak kali. Iya, nanti kan diedit sih ada suara-suaranya sambil hidup nanti kan diedit sih. Di sini saya berusaha membuat restitusi segitiga restitusi kesalahan. Kebetulan saya menemukan kasus yang pas lagi hangat. Saya kasih mas, jelaskan. Ini satu osis banyu. Artinya sih osis apa sih? Iya, setahun ini. Tahu cuma ini doang. Ayo, sengaja panggil kamu baju. Gurunya orang Medan bu ini. Kalau tidak masuk atau ketika ini, kamu pasti punya alasan. Karena kok tidak masuk Dengan gaya kita. jam pertama itu. Ini aslinya nggak gitu. Itu kameranya bilang obat kameranya untuk buat untuk makan performa saya. Iya, kamu memang kamu butuh kebebasan untuk mempersiapkan perlombaan. Apakah kamu merasa bersalah kan dulu? Nanti diedit biar dia Kelak. Jadi di sini video ini kemarin saya menemukan anak yang awalnya saya dapat cerita dari salah seorang guru. Anak-anak ini tidak masuk di jam pelajaran mulai dari awal sampai akhir. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita ada dispensasi diperbolehkan jika sudah masuk jam 1-2 baru dispen. Nah, di sini kemarin anak ini saya panggil dan mereka melakukan dispen itu dari jam pertama, sehingga mereka tidak menghargai tujuan utama dia sendiri, tidak menghormati kebutuhan dia sendiri, bahwa kebutuhan mereka adalah belajar. Disitulah video itu intinya seperti itu, kemudian mengajak anak untuk mensikapi kesalahannya dan mengajak untuk memperbaikinya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kehadiran Bapak Ibu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh semua murid beserta dengan guru. Keyakinan kelas bersifat universal, simpel dan mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikut ini penayangan video proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Ini sudah siang menjelang sore. Di waktu yang sore ini biasanya kita mengantuk, benar? Nah, di sini kira-kira kalau mengantuk di jam pelajaran boleh tidak? Boleh. Mengantuk boleh. Boleh. Tapi yang jangan apa? Tidur. Mengantuk boleh, jangan tidur. Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian sebuah clue tentang peraturan yang berbeda dengan keyakinan kelas.
Tadi dikatakan mengantuk boleh, jangan tidur. Kalau ada kata jangan, berarti di sini peraturan. Jangan tidur. Kalau untuk keyakinan kelas, bagusnya seperti apa? Kalau di sini kata jangan tidur, di keyakinan kelas silakan tidur. Kita tidak boleh tidur, tapi dengan kata-kata mengantuk silakan cuci muka. Dia lebih apa ya? Segar. Tidak seperti perintah, jangan dibanting HP-nya. Apalagi kameranya jangan masih rekam, jangan dibanting. Berarti mengantuk cuci muka. Nah, masuk nggak kira-kira dalam keyakinan kita kalau kita mengantuk cuci muka biar apa? Biar ngantuk. Hindari karena jangan tidur di kelas. Di lapangan boleh? Kalau mau boleh. Jangan tidur di kelas. Tapi dengan kata yang positif, mengantuk cuci muka lebih simpel, tapi dia bisa kita pahami, ya kan? Ya mengantuk boleh, cuci muka, ya kan? Tidak ada larangan di situ, mengantuk boleh. Kira-kira di sekitar kalian, coba lihat bawahnya. Nanti ada bilang Pak, kalau jam siang itu pasti kelasnya seperti ambing. Seperti kandang, jelas. Kalau dalam peraturan apa? Jangan buang sampah di kelas. Kalau dengan keyakinan kelas apa? Yang lebih simpel gitu. Buang sampah pada tempatnya bisa. Siapa yang berani menuliskan? Bajunya dimasukkan, nantinya dibenerin terus ke depan. Panas nanti nggak apa-apa, kita latihan. Siapa tahu besok kita nggak langsung masuk surga. Karena surga itu nggak, surga dijamin masuknya, tapi prosesnya dicuci dulu. Nggak bisa Pak. Tulisan pun Yang bagus aja Pak. Sini. Buang sampah pada temannya. Ya jangan diplesetkan. Buang sampah. Gua manggil terus. Nggak lucu itu namanya. Lucu lah. Mau kemana? Nanti dulu. Terima kasih. Buang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau ada slogan buang sampah pada tempatnya, diambil enggak nih sampah? Masih enggak diambil. Berarti belum ada keyakinan untuk buang sampah pada tempatnya. Belum. Berarti sekarang kita punya harus punya keyakinan baru. Apa namanya? Jangan denda. Denda itu maksudnya ke peraturan. Ada hukuman itu pasti masuk ke peraturan. Lebih baik tegur. Lihat sampah langsung ambil. Atau dalam istilah lain aslam. Aslam. Dulu di SMP-nya ada program aslam? Belum tahu. Ambil sampah langsung buang. Aslam itu ambil sampah langsung buang. Coba Bapak minta kalian sekarang yang lihat sampah sekalian ambil langsung buang ke kotak sampah. Ayo semuanya ambil, gerak, buang, dibuang ke depan. Jangan ambil di depannya, di bawahnya. Nah, bahasa menunjang nih. ambil sampah langsung buang. Buang aja salah.
Ternyata masih banyak sampah. Nah, ini bisa disiasati dengan ambil sampah langsung. Kalau kita kaitkan ini sampah dengan pelajaran agama, ada yang tahu hadisnya apa? Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bahasa Arabnya? An-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau nggak bersih berarti imannya belum sempurna. Jangan langsung kita menghukumi temannya nggak beriman. Imannya kurang sempurna. Terus tadi temennya ada dua yang mau izin ke belakang. Kalau bapak ada peraturan, jangan ke belakang saat pelajaran. Tersiksa nggak? Tersiksa. Lalu kalau kita buat keyakinan kelasnya apa? Izin dulu. Apa sih? Cukup nggak 2 menit kira-kira? 3 jam. Apa kalau untuk keyakinan kelasnya? Izin 2 menit boker aja belum keluar Pak. Nah, kan? Kalau di sini dilarang izin WC pada jam pelajaran. Nah, kalau ada kata seperti ini tersiksa nggak? Tersiksa kan? Ya namanya kebelet kok nggak boleh dibuang. Dan di sini apa? Dengan bahasa kalian yang mudah, ingat. Izin ke belakang tidak lebih dari 10 menit. Manusiawi Pak. Izin ke belakang 10 cukup kan? Jalan bolak-baliknya 5 menit, buang air besarnya 3 menit, ceboknya 1 menit, pakai pakaiannya 1 menit. Pas. Ya kan? 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, ada kemungkinan late ke kantin. Apalagi di sini ada peraturan jangan berisik. Kata kotor. Jangan berisik, itu larangan. Kalau dalam keyakinan kelas jangan berisik. Maka di keyakinan kelas jaga ketenangan kelas. Jaga masuk. Masuk Pak kok. Boleh sih? Idemu ya kamu yang Oh ini. ketenangan kelas. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kira-kira kalau kita menjaga ketenangan kelas,
Siapa yang dirugikan? Saya Pak. Yang suka teriak-teriak yang dirugikan. Yang suka teriak-teriak dirugikan. Ada tempatnya teriak-teriak. Jagalah ketenangan kelas. Kalau durasinya jangan berisi. Maksud dari ketenangan kelas ini ada waktunya. Ada waktunya kalian boleh berbicara, ada waktunya diam. Ya. Itu artinya maksudnya seperti itu. Kemudian yang ini jangan berkata kotor. Wih, itu Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan berkata kotor. Dalam keyakinan kita kalau berkata kotor itu apa? Nanti kau ini ngajar Dosa. Kotor ya bisa kasar gitu kan. Itu kotor Pak. Kasar. Kotor. Namanya kotor. Keyakinan kita kalau kita berkata kotor itu dosa, satu jelas. Yang kedua Dosa panas. apa? Masuk ke ranah apa? Sikap. Sikapnya kurang. Betul apa enggak? Betul kan? Jadi kalau peraturan jangan berkata kotor di sini berkatalah yang sopan, yang baik. Tadi yang sopan apa benar tadi? Willy Pak. Willy Pak. Berkatalah yang sopan dan baik. Ini Pak main game. Pak, ini nggak ngagetin dulu Pak. Main game Pak. Ajar Pak. Main bekar. Campur. Udah, mau izin, jadi mau izin. Nah, izin. Tidak lebih dari 10 menit. Sekalian nanti dari kamar mandi bajunya dirapikan. Oke. Berkatalah yang sopan dan baik. Apalagi kira-kira yang merasa sering dirugikan teman yang jelas. Kehilangan pulpen. Saya Pak. Pak, satunya nih Pak. Pak, pulpen saya hilang terus Kalau peraturan dilarang saling. dilarang mencuri. Apakah dia itu memang niat mencuri? Kadang tidak. Terpaksa Pak, Mungkin dia yang mengambil, tapi dia tidak ada niat untuk mencuri. Iya kan? Kita harus berpikir positif sama orang lain. Mungkin nih, Bapak ada pena ya. Bapak ada pena, Bapak letakkan di sini. Bapak keluar, guru lain masuk, nggak bawa pena, dipakai. Kemungkinan niat nggak guru di sini cuci? Pinjam tapi nggak ngomong. Jadi kalau kita nggak boleh memvonis langsung orang itu mencuri. Jadi kalau keyakinan kelasnya di sini kita buat apa? Izin jika ingin izin sebelum atau jika sebelum izin sebelum kalau sudah izin boleh pinjam. Kalau sudah diizinkan apa? Izin sebelum meminjam dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, jangan mentang-mentang loh kan saya udah izin. Katanya izin sebelum pinjam.
sudah izin, tapi ada tanggung jawabnya dikembalikan. Iya, setuju nggak? Iya, dia itu. Setuju nggak? Kira-kira kalau kelas ini cukup ini, kelasnya nyaman nggak? Nyaman. Nyaman kan? Ada lagi yang kurang di sini. Jangan berisik, jaga kurang kelas. Apalagi ini bisa ditambahkan. Tidak menerima nawi. Dan hormati orang lain. Hormati orang lain dalam arti kenapa kok kita pilih hormati orang lain? Sebelum kita menghormati orang lain, balik. Sebelum kita dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain. Apakah penting sebuah kehormatan itu? Penting. Karena itu masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih. Semua pasti butuh kasih sayang. Terus butuh apa lagi? Butuh diakui. Diakui, kalian dalam satu kelas butuh diakui, ya kan? Diakui keberadaan kalian. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Bebas butuh nggak? Butuh. Makanya kadang ada siswa yang sengaja keluar di kelas. Butuh kebebasan. Tapi tetap ada keyakinan. Jangan katakan ada peraturan, ada keyakinan dalam diri kita bahwa nilai kebajikan, nilai kebaikan itu lebih utama yang harus kita miliki. Ya, ada kalanya kita butuh keluar, tapi di saat ada guru, oke, ayo kita masuk. Disitulah namanya sebuah nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Ada gurunya di depan, muridnya nggak ada. Muridnya ada, muridnya mengingat jangan ribut sendiri, jangan berisik di sini. Jaga ketenangan kelas dan hormati orang lain. Nah, kira seperti itu. Bisa nggak kira-kira keyakinan kelas ini kita terapkan di kelas 10 ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Ada sekretaris? Sekretaris? Minta tolong sekretaris ditulis keyakinan kelas itu. Benar kan itu Pak? Kelihatan nggak? Enggak kan maju sini. Jadi nggak banyak ya. Cukup kalau ngantuk cuci muka. Jika mengantuk cuci muka. Buang sampah pada tempatnya atau ambil sampah langsung buang. Wah, nih, di sinilah itu sebuah dilema. Ada keinginan kebebasan dari kalian baju dikeluarkan, tapi dalam peraturan di sekolahan baju harus dimasukkan. Dilema nggak kamu? Iya kan? Nah, kira-kira kalau menurut seperti itu bagusnya gimana? Keyakinan yang menurut bagus itu gimana? Iya kan? Kalian ada sebuah peraturan siswa sekolah baju dimasukkan pakai hasduk rapi. Tapi kebebasan kalian ingin bajunya dikeluarkan nggak pakai hasduk. Iya. Kalau kira-kira seperti itu, apa yang perlu kita perbaiki di sini? Pasang AC Pak. Pasang AC.
Sesuatu yang nggak usah terlalu berat, nggak usah memberatkan, tapi dia bisa bermanfaat untuk semua, bisa dilakukan semua. Saling nyontek. Dia nggak apa Pak. Nggak Pak. Ini sebuah dilema yang perlu diselesaikan, nggak cuma dengan guru mata pelajaran dilakukan dengan murid, tapi harusnya duduk bareng dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Jika masih mementingkan sebuah peraturan, maka keyakinan kelas akan tersisihkan. Dari tadi yang berani, nggak ribut, nggak berisi, itu sebuah kelebihan. Kadang-kadang emang ada bocah seperti itu. Nggak apa-apa. Duduknya dulu, bukan di warteg. Duduknya bukan di warteg, bukan di warung serbu. Ya, sambil pegang ini kan. Oke, dari sini sudah sekretaris menuliskan? Nggak kelihatan. Oke. Baik, setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas, menurut Bapak minta pendapat kalian. Menurut kalian, apakah mungkin peraturan kelas ini kita terapkan di pelajaran seni budaya? Ya. Siap? Paling tidak di pelajaran seni budaya dulu. Siap? Ya, siap? Siap? Siap ya? Yang lagi siap? Belum siap? Belum siapnya kenapa? Ada yang memberatkan kamu? Gimana? Ini Bob. Oh, nggak usah ngomong punya. Adakah yang di sini yang memberatkan kamu? Hah? Izinnya 20 menit. Izinnya kan ke kamar mandi. Kamar mandi ya 30 menit. Kalau 30 menit itu sudah indikasi dia ya kemana-mana. Kalau 10 menit, di kamar 10 menit, Bapak sudah berikan ke longgaran waktu 5 menit untuk jalan kamar mandi, pulang pergi, itu pasti sisa kan? 3 menit buang airnya, 1 menitnya untuk berapi-rapi pakaian, bisa balik ke kelas, pas 10 menit. Kalau cuma 5 menit, itu akan buru-buru. Nanti lupa belum di slide ini juga kan. Nah, kalau 10 menit itu udah normal. Nah, ini kan bisa diterapkan? Bisa. Coba kita ulas kembali. Ngantuk cuci muka, ada yang ngantuk kan? Yang ngantuk cuci muka. Di sini buang sampah pada tempatnya. Insya Allah kelasnya sudah bersih ya. Coba kita lihat di bawah. Ya, di bawah sudah bersih. Itu kertas barusan jatuh ya, diambil. Ambil sampah langsung buang. Itu bukan sampah sepertinya. Oh iya, bukan. Tugas. Izin ke belakang 10 menit sudah sepakat? Sepakat. Itu sudah leluasa. Jagalah ketenangan kelas dan hormati orang lain. Oke. Jagalah ketenangan kelas dan hormati orang lain. Ya, ini yang mengantuk cuci muka sudah terlaksanakan. Ke kamar mandi nggak lebih dari 10 menit. Berkata yang sopan dan baik. Ingat, sama-sama kita ngomong, sama-sama kita berbicara, lebih baik berbicara yang kita tahu artinya, kita tahu maknanya.
Jangan berbicara sebuah umpatan yang kita sendiri tidak tahu artinya, tidak tahu fungsinya untuk apa. Benar? Ya. Paling tidak kalau kita marah itu datangnya dari mana? Emosi dari hati itu karena diberikan bisikan oleh setan. Daripada kita mengumpat ke orang lain, salah istighfar, astagfirullahaladzim, itu akan lebih bagus. Meskipun kalian anak SMA, kalau bacaannya bagus kayak gitu, orang di luar melihat anak SMA meskipun bajunya dikeluarkan, gitu kan, jalan bareng-bareng, ada mobil makson traktor, astagfirullahaladzim, itu udah nilai positif buat kalian. Jangan malah kalian mengumpat, sekel papat. Itu tidak baik ya, nah. Itu contoh, berkatalah yang sopan dan baik. Ya, tidak boleh mengumpat. Siapa yang sering mengumpat? Dikurangilah. Enggak ada nilai positifnya sama sekali. Yang ada bikin orang lain telinganya enggak enak. Oke, cukup. Sepakat dari ini kita membuat keyakinan kelas ini. Ya. Satu lagi Bapak ada lupa. Ini kan baru tentang sikap kalian. Satu lagi tentang tugas. Nah, berkaitan dengan tugas. Karena ini adalah pelajaran seni budaya. Kalau di sini peraturannya kumpulkan tugas tepat waktu. Apa Pak? Jangan terlambat mengumpulkan tugas. Berarti harus kumpulkan tugas tepat waktu. Misal Bapak menyuruhnya minggu depan selesaikan 1-2 gambar, jadi harus minggu depan selesaikan. Jelas ya? Bisa dipahami? Antuk? Ya, nanti tahan dulu. Tahan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan peraturan kelas ini kita ubah, kita buat sebuah keyakinan kelas biar kelas kita menjadi lebih baik, tenang, nyaman. Siapa yang ingin kebebasannya dilarang orang lain? Ada. Sama-sama ingin dihormati. Maka kita harus menghormati orang. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan dengan salah seorang murid di sekolah kami. Bayu, sengaja Bapak panggil kamu pagi ini karena Bapak dapat laporan dari ibu guru yang mengajar di jam pertama. Apakah benar Bayu tidak masuk pada pagi hari ini? Benar Pak. Nah, kamu pasti punya alasan. Kenapa kok tidak masuk pada jam pertama di hari ini? Ya pasti alasan saya itu saya mengikuti kegiatan lomba cipta musik Pak. Saya butuh kebebasan untuk prepare untuk memaksimalkan performa saya. Oh benar. Iya, kamu butuh kebebasan untuk mempersiapkan perlombaan. Apakah kamu merasa bersalah Bayu? Salah Pak. Bersalah. Bersalahnya kenapa? Karena saya tidak masuk jam pelajaran pertama. Benar, tidak apa-apa. Setiap manusia itu punya kesalahan. Bapak juga manusia. Bapak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jika kejadian seperti ini terus, lalu langkah apa yang ingin Bayu perbaiki? Mungkin saya akan
mengingat pada teman-teman saya kalau kita harus masuk jam pertama untuk menghormati guru. Benar sekali. Jadi tugas siswa itu yang pertama itu belajar, meskipun ada dispensasi dari sekolahan untuk mempersiapkan lomba, tapi tetap hormatilah guru di jam pertama. Jadi keyakinan kelas apa saja yang sudah Bayu langgar? Sikap positif, Ya, berarti Bayu tidak bersikap positif ya. Terus apa lagi? tidak menghormati guru. Benar, Bayu tidak menghormati guru di jam pertama. Ya. Jadi kamu siap untuk memperbaikinya, nak? Siapa? Siap, terima kasih. Jadi sekarang silakan Bayu masuk kelas, ya. Nah, silakan. Ya, Pak. Keterkaitan materi antara filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, nilai dan peran CGP, serta visi guru penggerak dalam menerapkan budaya positif, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan kembangnya murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki keberpihakan terhadap murid, mandiri, reflektif, dapat berkolaborasi, serta memiliki pemikiran yang penuh dengan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud jika guru penggerak mampu berkolaborasi dengan kepala sekolah, warga sekolah, guru dan murid, serta adanya keyakinan kelas yang dijalankannya. Setelah mempelajari materi konsep tentang budaya positif, sekarang saya memahami bahwa reward sama buruknya dengan sebuah hukuman. Keduanya hanya akan memberikan dampak menurunnya kualitas pembelajaran murid, mematikan kreativitas, bersifat menghukum yang membekas di dalam hati. Sekarang saya akan melakukan perubahan, di mana yang semula saya sebagai seorang guru yang penuh memberikan hukuman ataupun reward, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, masih belum cukup baik. Seharusnya saya sebagai manajer dalam pembelajaran dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menangani kasus yang terjadi pada murid seperti murid membolos, murid tidak mengerjakan tugas, murid berkelahi, dan murid berkata tidak sopan. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Demikian yang dapat saya tayangkan berupa diseminasi budaya positif, pembentukan keyakinan kelas, serta pelaksanaan segitiga restitusi. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.